Again, good morning, good people. This is Money Day. Waktunya kita bicara tentang uang, tentang keuangan perusahaan, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, dengan kondisi yang antara lockdown dan tidak, kita masih belum pasti. Saya berharap tidak lockdown, ya. Saya berharap tidak lockdown, walaupun wacananya sudah ada. Tentu banyak kekhawatiran dari semua pihak, terutama para pengusaha, untuk mengurangi beban keuangan dalam bentuk penyusutan atau perampingan perusahaan. Ini adalah wacana yang sering kali kita lihat ketika dalam kondisi krisis. Nggak cuma masalah corona atau COVID-19 sekarang di tahun 2020. Sejak krisis-krisis dalam kondisi apapun juga ya, krisis karena penyebab yang lain pun juga wacana perampingan ini selalu muncul dan selalu dibicarakan di dalam dunia bisnis. Nah, wacana ini pun juga muncul dengan percakapan dan diskusi antara saya dengan klien Asian Coast Bar Coaching dengan klien saya. Dan beberapa menanyakan kemungkinan untuk melakukan perampingan. Apa sih perampingan itu? Definisi perampingan tentunya adalah mengurangi beban perusahaan, mengurangi cakupan luas area pemasaran, mengurangi cabang. Nah, yang paling gampang tentunya mengurangi cabang. Ya, secara bahasa yang lebih gampang, kita bilang perampingan perusahaan itu adalah mengurangi cabang. So, katakan Anda punya cabang 3, terutama kalau retail outlet, Anda punya cabang 4, 5, 3, 4, 5, Anda mengurangi jadi tinggal 2 atau bahkan tinggal 1. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita melakukan pengurangan? Kenapa kita melakukan perampingan? Tentu adalah tujuannya adalah untuk membuat keuangan kita baik, ya, membuat rasio keuangan bagus. Nah, tapi kenyataannya tidak semudah itu, ya. Banyak perusahaan, banyak pengusaha yang melakukan dengan tanda kutip gegabah emosional, panik, sehingga ini bahkan efeknya jauh lebih buruk daripada mempertahankan bisnis unit atau tidak melakukan perampingan sama sekali. Lu kok bisa? Ya, ini yang kita bahas ya. Jadi ada 4 area yang kita perlu lakukan, yang perlu Anda analisa. Ada 4 area yang perlu Anda analisa tentang perampingan perusahaan ini, sehingga ini dilakukan dengan metode yang benar, dengan analisa yang cermat, sehingga tidak menimbulkan efek samping yang tidak Anda inginkan, malah kontradiktif dari rencana awal. Ada 4 itu. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, ketika Anda melakukan perampingan perusahaan, nomor 1 Anda mesti menghitung tentang kondisi keuangan. Apa itu? At the end of the day, perusahaan itu membuka cabang. Dulunya ketika Anda ingat kenapa Anda buka cabang, tentu niatnya adalah untuk menambah pundi-pundi keuangan, ya. Tentu niatnya adalah untuk menambah profit, menambah omset, menambah arus kas masuk, kan? Intinya begitu ya. Kenapa kita buka cabang? Ya, dari sisi sudut pandang finansial adalah untuk menambah aset yang menghasilkan profit atau menghasilkan omset dan menghasilkan profit dan menghasilkan cash. Ya, saya pernah bahas ini bahwa aset itu tugasnya adalah menghasilkan omset, omset menghasilkan profit, profit tugasnya adalah menghasilkan cash flow tambahan atau incoming cash. Nah, ketika dalam kondisi krisis, maka Anda mencabut aset itu. Mari kita lihat apa yang terjadi. Nomor 1 adalah pastikan bahwa aset itu atau cabang itu, kita ngomong cabang aja ya biar lebih gampang bahasanya. Anda punya cabang 4, 5, Anda kurangi. Cabang yang Anda mau tutup itu, pastikan cabang itu memang yang losing money. Nah, dari sini semua orang pasti mengatakan, ya pastilah coach, masa cabang yang cuan, yang profit yang saya tutup? Nggak segampang itu sebetulnya ya. Kenapa kok saya bilang itu? Karena cabang yang menguntungkan pun juga, ingat of course, jangan yang menutup cabang yang menguntungkan, Anda fokus ke cabang yang merugikan. Karena cabang yang tidak menguntungkan itu, maksud saya, pun itu sebetulnya ada untungnya dengan dipertahankan. Kita lihat, timbang dulu, mana plus dan mana minusnya. Oke? Misalkan katakanlah produk yang paling profit, justru yang paling laku di cabang itu. Anda punya 2 cabang, cabang A dan cabang B. Cabang A ini yang jual produk yang paling profit, yang paling tinggi marginnya, tapi tidak bisa support atau tidak bisa untung, tidak bisa mempertahankan diri dalam kondisi krisis ini, sehingga Anda mengatakan udah saya tutup dulu. Ya, saya tutup dan saya tidak melakukan perpanjangan kontrak atau segala macam. Nah, bagaimana nasibnya produk yang paling profit ini ketika cabang yang berhasil menjual paling banyak tidak lagi beroperasional? Tahu kan jawabannya? Pasti produk yang paling profit itu tidak bisa lagi terjual dengan jumlah yang Anda inginkan. Apa impactnya untuk keuangan? Cabang lain yang tidak mampu atau tidak bisa menjual barang dengan profit itu, dengan barang yang profit tinggi itu, maka akan tidak bisa memberikan subsidi atau tidak bisa membantu, karena memang secara naturalnya barang itu tidak bisa laku di tempat yang lain kecuali tempat yang Anda mau tutup itu.
ya, maka secara keuangan total overall profit Anda akan terganggu. Mari kita lihat dari kondisi yang lain. Masih produk lagi ya, masih di kondisi keuangan, cabang yang Anda mau tutup. Misalkan cabang ini tidak terlalu keren, tapi cabang ini paling pinter membuang atau menjual barang yang nggak laku. Anda punya barang lain, Anda punya seri produk-produk yang tidak laku, cabang lain nggak bisa jual, cabang ini yang Anda mau tutup ini yang paling laku jualnya. Nah loh, ketika Anda tutup, apa yang terjadi? Barang nggak laku Anda akan numpuk di gudang. Betul kan? Right? Dari sisi keuangan, dari sisi kondisi finansial, Anda mesti memperhatikan hal-hal seperti ini. Itu yang pertama, dari sisi keuangan ya, dari sisi keuntungan profit, dari sisi produk yang menghasilkan apa tidak, dari sisi Anda membuang barang dapat cash flow seperti apa, Anda tutup. Ya, Anda tutup, malah Anda tidak bisa menghasilkan. Coach, kan ini tutupnya kan karena COVID-19. Ya, justru ini saya katakan, kalau Anda menutupnya hanya sementara saja, ini nggak ada masalah. Tapi kalau Anda merasa secara terburu-buru memutus kontrak, leasing, sewa, dan segala macam, sampai dalam kondisi indefinite, tidak bisa diputuskan lagi, tidak bisa ditentukan, artinya selamanya Anda putus cabang ini, atau sewa ini, atau tempat Anda jualan store ini, maka Anda kehilangan apa yang saya katakan tadi itu, produk yang laku, produk yang high profit, dan segala macam. Dan masih ada beberapa faktor lain, tapi Anda mesti pertimbangkan antara cost-nya, tapi kan cost-nya ada, cost kita mesti bayar terus. Itu yang saya katakan, kita mesti plan, jangan gegabah, jangan panik, jangan emosi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tim. Ketika Anda melakukan perampingan perusahaan, menutup salah satu cabang, ingat bahwa di dalam keuangan yang dihitung itu rasio antara gaji, SDM, headcount, jadi jumlah kepala di dalam perusahaan dibandingkan dengan omset keseluruhan. Jika salah satu penghasil omset ditutup, maka headcount-nya menjadi overload kebanyakan dibandingkan dengan rasio omset. Ya, ini tidak sulit kan Anda paham ya, jumlah omset Anda tiba-tiba hilang. Memang Anda saving, tapi berarti rasio keuangan Anda terhadap beban SDM Anda menjadi kacau. Maka Anda mesti ingat, Anda mesti perampingan orangnya juga harus ada. Ya, perampingan orangnya harus ada. Nah, sekarang dia bilang, ya masih laku, cabang itu tutup, ya pegawainya saya hilangkan semua. Tunggu dulu. Bagaimana kalau Anda memiliki main kitchen di dalam dapur utama, misalkan Anda di perusahaan F&B, maka jumlah rasio orang-orang yang memproduksi barang-barang makanan untuk cabang itu menjadi overload juga di kantor pusat. Nggak cuma sekedar orangnya di cabang saja yang kita harus resignkan atau layoff-kan, tapi orang-orang di pusat yang juga ditanggung biayanya oleh cabang itu juga harus dipertimbangkan. Nah, orang ini mau kemana? Ya, dan juga faktor lain ketika kita bicara tentang tim, hati-hati ya. Kadang orang-orang yang kita resignkan, kita hilangkan dari dalam perusahaan itu adalah orang-orang yang paling kompeten. Tidak bisa tidak ya, kita mesti mempertahankan. Nah, berarti Anda mesti mengurangi orang lain yang tidak kurang kompeten. Dan ini menjadi bola salju. Anda mesti mempertimbangkan dalam seluruh konsep yang nggak bisa semena-mena Anda hilangkan satu cabang aja hanya untuk, atau satu toko aja hanya untuk mengurangi rasio beban perusahaan Anda. Itu yang kedua, yaitu tim. Yang ketiga adalah infrastruktur. Nah, ini semakin seru ya. Apa itu? Ketika Anda mengurangi satu toko atau satu cabang atau satu outlet, maka infrastrukturnya menjadi kacau juga. Operasional pengiriman Anda, beban pengiriman Anda tidak lagi bisa terbagi. Anda punya 2 cabang, maka beban operasionalnya menjadi dialokasikan, dibebankan satu cabang aja. Misalkan Anda punya 2 cabang plus 1 kantor, maka beban operasional, beban segala operasional pengiriman, ekspedisi, truk, kemudian depresiasi, semuanya akan menjadi terbeban ke satu cabang. Nah, pertanyaan berikutnya, satu cabang ini mampu nggak mengambil alih omset, mengambil alih profit dari cabang yang ditutup? Sehingga rasio antara beban operasional, overhead cost, tentang truk dan pengiriman, mobil dan segala macam, ekspedisi, itu menjadi tertanggulangi dengan bagus. Jika tidak, maka keputusannya menjadi lebih banyak lagi. Anda mesti mengurangi sebagian dari infrastruktur itu. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau Anda mengurangi infrastruktur itu, bisakah Anda mempertahankan efektivitas bisnis ketika infrastrukturnya dikurangi? Ya, gudang Anda, produksi misalkan ya. Katakanlah Anda bukan di toko tapi produksi. Anda mempunyai cabang, Anda punya toko, tapi Anda punya produksi juga. Anda punya produksi mesin, home industry segala macam. Nah, kapasitas industri ini kan tidak bisa serta-merta dikurangin. Yang makan 2 toko, sekarang yang makan 1 toko. Padahal yang produksi ini untuk 2 toko. Maka akan terjadi overload produksi.
Ini adalah bagian daripada keuangan yang Anda mesti pertimbangkan. Rasionya harus kembali ke rasio yang dirasionalisasikan menjadi ke rasio yang benar dan sesuai, ya, secara financially prudent atau hati-hati. And finally yang paling seru dan paling kompleks adalah yang keempat, yaitu masalah customer dan kompetitor. Apa maksudnya ini? Ketika Anda mengurangi satu cabang, meramaikan satu cabang, perhatikan bahwa customer Anda akan hilang di situ. Anda punya potential loss ke depannya. Seperti saya katakan di awal vlog ini, ketika Anda membuka cabang, apa sih tujuannya? Salah satu omset, menambah profit, dan juga adalah untuk melebarkan pasar Anda, untuk merambah pasar baru. Nah, ketika Anda mencabut pijakan kaki Anda atau foothold Anda dari cabang itu, dari daerah itu, maka area itu menjadi vakum. Customernya hilang. Berapa potensial loss yang Anda akan incur, akan rasakan, akan rugi ketika beberapa customer itu hilang dari Anda. Dan juga satu lagi, ketika customer Anda hilang, maka ada kemungkinan customer Anda akan diambil oleh kompetitor yang pertama kali Anda memang rencanakan untuk head to head dengan kompetitor di area itu, ya. Ada sebuah cerita menarik dari sebuah bengkel, ya, yang mengatakan bahwa saya berkembang dengan bagus itu justru karena beberapa kompetitor tidak kuat tutup sehingga customernya lari ke bengkel saya. Ini sangat menarik sekali karena ini saya masukkan. Ketika Anda meramaikan perusahaan, ada beberapa faktor yang akan muncul di benak kita. Dan secara finansial Anda harus duduk bersama-sama, melihat data keuangan, melihat profit, melihat jumlah produksi, melihat kapasitas gudang, melihat infrastruktur, melihat cost, head count antara SDM, operational head cost dengan kita punya omset, dan melihat duduk bersama dengan customer, marketer, dengan sales untuk mempertimbangkan ini. Ya, jangan sampai Anda cabut dari area itu malah membuat Anda kehilangan potential cost, potential gain, potential profit yang besar di kemudian hari. So that's it guys, Anda mesti mempertimbangkan 4 area ini, ya. 4 area ini yang paling sering saya pertimbangkan bersama klien saya, yang paling sering saya planningkan dengan klien-klien kami. Kalau Anda tidak tahu bagaimana planningnya, Anda mesti belajar planningkan 4 area itu, ya. Kalau Anda kurang jelas, putar lagi vlog saya ini, perhatikan, duduk bersama dengan teman-teman, putar video ini dengan accounting Anda, dengan finance Anda, dengan marketing Anda, dengan sales Anda, dengan GM Anda, dengan manager Anda. Siapapun yang Anda percaya, ulangi vlog ini dan diskusikan dengan baik sehingga Anda bisa memutuskan jika Anda memang mau merampingkan perusahaan karena kondisi krisis seperti ini. That's it guys, semoga bermanfaat. I'll see you tomorrow. Stay safe, stay healthy. Boom.